Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom keluarga Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, hadirat Tuhan tetap nyata, kebaikan Tuhan tetap nyata buat setiap kita, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu Bapa, buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bagaimanapun keadaan yang kami alami saat ini, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya kami terus merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada. Kami terus rindu akan Engkau, Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang terlebih dahulu rindu akan kami, Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami akan mulai ibadah kami pada saat ini. Biarlah hadirat Tuhan terus nyata buat setiap kami. Mari sama-sama saudara dimanapun kita berada, kita angkat sembah kita buat Tuhan. Kita angkat setiap pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh luar biasa, Bapa. Kami mau berikan setiap sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Engkau sungguh baik buat setiap hidup kami, Bapa. Oh haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, oh, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab
Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu Tuhan. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Oh, lebih lagi nyatakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Biar jemaat Tuhan saja katakan, sebab Kau besar, tiada sepertimu Tuhan. Tiada seperti. Mari sama-sama nyatakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, amen. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu Tuhan. Engkau tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada sepertimu Tuhan, tiada yang seperti Engkau Bapa. Oh, sungguh perbuatanmu yang besar,
perbuatan-Mu yang ajaib mengalir bagi kami, mengalir. Oh, mari sama-sama sembah Tuhan kita, sembah Dia, sembah Raja kita. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh besar, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau bernyanyi, bersorak bagi Engkau Tuhan. Oh, thank you Lord. Mari sama-sama kita angkat pujian ini lebih lagi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bersorak, bersuka cita lebih lagi dalam Engkau Bapa. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap bersuka cita lebih lagi dalam Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Yang bersuka cita, siap bersuka cita lebih lagi, sama-sama kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau ajaib Tuhan, Engkau Allah yang baik buat setiap hidup kami.
kebaiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari lebih lagi nyatakan, datanglah ke Bait-Nya, datanglah ke Bait-Nya, dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat
urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau sungguh baik buat hidup kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu hadir dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi mengalami Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi rasakan hadirat-Mu Bapa. Saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya biarlah anugerah demi anugerah terus diberikan dalam kehidupan kita, dipercayakan atas kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan. Hari ini kita boleh percaya bahwa kebenarannya tetap terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kebenarannya boleh kita alami dalam kehidupan kita. Janji-janji firman Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan kita. Kita percaya ini semuanya karena anugerah kasih setia Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap percaya dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi negeri ini. Perkembangan demi perkembangan terjadi dalam kita melewati pandemi ini, semuanya karena Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah setiap kota-kota yang ada, dimanapun Anda berada, setiap daerah, dimanapun Anda tinggal, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Segala apa yang menjadi keputusan kehidupan kita, apa yang menjadi langkah kehidupan kita, biarlah semuanya seturut firman Tuhan. Biarlah semuanya kita lakukan untuk satu tindakan bahwa kita mau mentaati apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Ya, belum lama kita merayakan Hari Raya Pentakosta, peringatan di mana turunnya Roh Kudus memperlengkapi murid-murid Tuhan. Ya, memberi kekuatan, memberi kuasa untuk murid-murid Tuhan mengalami satu kebangunan rohani yang dahsyat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Biarlah itu tidak sekedar peringatan, tetapi biarlah hal ini juga menjadikan setiap kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kuasa yang Tuhan berikan kepada para murid juga diberikan kepada kita, para murid-murid Tuhan. Ya, saudara harus percaya bahwa kita bisa melewati ini semuanya karena kuasa daripada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita bisa melewati semuanya. Permasalahan boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi. Tetapi ingat saudara, ketika kita bersama Roh Kudus, damai sejahtera yang menyertai kita itu akan membawa kita bisa melewati segala tantangan-tantangan kehidupan kita. Pergumulan begitu banyak, ya pasti terjadi saudara. Tetapi ingat, ketika kita bersama Tuhan, kita sanggup melewati itu semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Di sini kita akan belajar apa fungsi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu fungsinya, kita percaya kehidupan kita akan semakin terarah dan terarah. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan ini ada tujuannya untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih baik. Kehidupan kita menjadi berkat. Ya, serial apa yang saya sampaikan dari firman yang beberapa lalu boleh saya sampaikan. Kita harus menjadi terang dan garam. Hidup kita harus berdampak. Sekali lagi, hari ini masih bersambung saudara. Ternyata bagaimana hidup kita berdampak, firman Tuhanlah sumbernya. Ya, amin saudara. Memang saudara, melalui pembacaan firman Tuhan, kita bisa melihat kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Atau saya bisa katakan Allah merencanakan sesuatu rencana yang indah bagi kehidupan setiap kita, umat pilihannya. Untuk itu Tuhan inginkan hidup kita selalu di dalam kebenaran. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, Anda tahu hasilnya sangat luar biasa. Dan saya percaya kalau kita ada saat ini, sampai hari ini kita masih diizinkan beribadah, walau dengan online saudara. Sampai hari ini, itu bukan kuat dan gagah kita. Tapi saya tahu, ini karena Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Karena ini ada Roh Kudus yang memperlengkapi kehidupan saudara. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Di situ ada beberapa hal yang Tuhan kerjakan melalui kebenaran firman-Nya. Kenapa firman-Nya itu ada di dalam
harus ada di dalam kehidupan kita. Kenapa firman-Nya harus ada di dalam kehidupan kita? Ya, ternyata ada beberapa hal yang boleh saya sampaikan saat ini. Saudara bisa baca di dalam ayat tersebut. Ya, yang pertama, firman Tuhan mengajar kita ke dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan mengajar kita dalam kebenaran. Dari ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Satu, untuk mengajar. Setiap hari kita harus baca firman. Karena di dalam kehidupan kita, kalau kita tanpa baca firman, kita akan tersesat. Kita tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang ada, pergumulan hidup yang ada. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Satu, untuk mengajar. Ya, mana tujuan? Apa yang harus kita lakukan? Hikmat apa yang harus kita lakukan? Keputusan apa yang harus kita lakukan? Tuhan akan ajar melalui firman-Nya. Ya. Mungkin jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengikuti baca firman setiap hari rutin, setiap hari pasti ada tugas yang bukan tugas, saudara. Ada satu hal yang memang saya sarankan, setiap hari paling tidak baca Mazmur dan baca Amsal. Ya. Di dalam Mazmur kita bisa belajar terus untuk mengucap syukur. Ya. Di dalam Amsal kita terus minta hikmat Tuhan. Bagaimana kita harus mengambil satu keputusan-keputusan tertentu. Ya. Untuk kita belajar dan belajar tentang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu setiap hari, saudara. Ya. Ingat, firman Tuhan yang pertama untuk mengajar. Yang kedua, yaitu untuk menyatakan kesalahan. Ya. Sebagai manusia, kita tidak lepas daripada kekeliruan atau permasalahan pergumulan. Yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau ada firman Tuhan yang mungkin saat itu keras saudara dengar, ya, tidak sekedar suara, ya, tapi materinya benar-benar Tuhan ingatkan kepada kita, itu harus kita terima benar. Ya. Itu harus kita pergumulkan benar. Tuhan ampuni, minta ampun sama Tuhan. Ketika kita mau dengan kerendahan hati menerima firman-Nya, untuk mengajar kita, untuk kita boleh menyadari akan segala kesalahan kita. Ya. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Ya. Harus, saudara. Kalau saudara sudah diajar, saudara sudah tahu hal-hal yang tidak benar, saudara, ya saudara harus perbaiki. Nggak ada gunanya saudara tahu firman, ngomong firman, tapi saudara nggak aplikasikan, saudara nggak perbaiki hidup saudara. Ya. Tahu memuji Tuhan setiap hari, tahu berdoa setiap hari, tahu mengucap syukur setiap hari, tetapi dengan sekitar, tetapi dalam hal-hal tertentu, saudara, ya, saudara menjadi batu sandungan. Ya. Ya. Sebagai hamba Tuhan pun saya tetap berdoa untuk Tuhan terus, Tuhan ajar, Tuhan tolong Tuhan. Tunjukkan Tuhan hal-hal yang mungkin kau tidak berkenan. Tunjukkan Tuhan supaya aku bisa memperbaiki pelayanan ini. Memperbaiki kehidupanku terutama. Ya, kadang-kadang saya sangat kurang gimana gitu saudara ya. Ketika melihat orang yang seakan-akan memiliki kapasitas rohani yang lebih dari yang lain. Ternyata ya, kehidupannya tidak jadi berkat. Jadi berkat tapi gak tulus. Jadi berkat tapi kehidupannya wah. Saya berharap firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk benar-benar hidup kita seturut kebenarannya. Ya. Hari-hari terus berjalan, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Selain kita terus percaya bahwa Tuhan bersama kita. Selanjutnya, ya. Yang pertama tadi mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, yang keempat mendidik orang dalam kebenaran. Firman tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang di luar kebenaran. Melalui firman Tuhan, kita dapat melihat kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau saya katakan Allah merencanakan sesuatu yang indah bagi hidup kita. Saudara, memang sangat disayangkan sekali kalau banyak ya
umat Tuhan, ya seperti tadi saya sudah katakan, mengerti firman, tapi perjalanan hidupnya tidak sesuai dengan firman. Banyak hal yang dilanggar. Anak-anak Allah itu hidup dalam kebenarannya. Roma 8 ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah, dia adalah anak Allah. Bilangnya sih anak Tuhan, ya, tapi hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau itu sudah melanggar, saudara. Coba kita baca Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya. Saudara pilih mana? Ya. Ya. Ketika kita memikirkan firman, saya percaya segala tantangan kehidupan yang kita alami, seberat apapun, percayalah, segala sesuatu Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatan kita. Kita sanggup melewatinya. Orang yang hidup di dalam daging tidak bisa menikmati janji Tuhan yang indah dikatakan. Ya, Tuhan sudah tetapkan segala sesuatunya. Ya, janjinya diperoleh bagi mereka yang hidup di dalam kebenarannya. Memang dalam ketaatan harus bayar harga. Ya. Yesus saja untuk menggenapi firman-Nya, untuk menggenapi rencana Tuhan, dia harus berkorban. Ya. Dia harus berkorban. Ya. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Biarlah perjamuan kudus yang kita lakukan saat ini tidak sekedar rutinitas saja, tapi biarlah itu mengingatkan kita akan pengorbanannya, akan kasihnya yang sudah diberikan kepada kita. Mentaati kebenaran firman Tuhan memang harus ada harga yang harus dibayar. Iya. Antara lain kalau Yesus mati di kayu salib, ya, saya mau katakan penyalipan, keakuan itu berat. Ya. Biasanya orang tidak taat itu karena apa, saudara? Karena satu hal, yaitu memang ada sesuatu yang dalam diri yang paling kita sayangi, paling kita senangi. Ya. Makanya Tuhan ingatkan, bayar harga, salibkan keakuanmu. Iya. Kalau kita sudah salibkan keakuan kita, apa yang terjadi? Nanti dalam kehidupan kita bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Bersama Roh Kudus kita pasti bisa. Bersama Roh Kudus kita sanggup melewati segala sesuatunya. Amin, saudara. Iya. Pimpinan Roh Kudus, saudaraku yang terkasih, ketika kita boleh memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dibimbing dalam kebenarannya, ya saudara, saya percaya itu akan menghasilkan satu perubahan hidup yang luar biasa. Dari jelek menjadi baik, sesuai dengan ukuran Alkitab tentunya, ya, bukan ukuran yang lain. Dari duniawi, ya, jadi surgawi. Pemikiran duniawi jadi pemikiran surgawi. Dan karena baiknya itu bukan menurut kriteria manusia, tapi kriteria Allah, maka Tuhan pun akan mempercayai hal-hal yang besar, ya, dalam kehidupan setiap kita. Tujuannya adalah satu hal, yaitu kita memiliki pola dan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita akan memasuki era yang baru, new normal. Ya, banyak hal yang harus dipersiapkan, termasuk kehidupan kita sebagai orang percaya harus new normal juga. Ya. Kehidupan kita yang dulu jauh dari kebenaran, saya berharap yang akan datang, saudara selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketaatan mulai saudara latih dari saat ini. Ketaatan demi ketaatan mulai saudara tekuni dari hari-hari ini. Ya. Saudara tidak bisa lawan. Taat itu dibaca dari depan dan belakang. Semuanya sudah tahu. Dari depan taat, dari belakang taat. Jadi intinya harus kita lakukan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Engkau pimpin kami untuk terus menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Hidup kami menjadi teladan, hidup kami menjadi berkat. Dimanapun berada, firman-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Boleh memberkati kami. Dan kami tahu Tuhan,
bahwa apa yang kau tulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang 17 boleh digenapi dalam kehidupan kami. Firman-Mu katakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hidup kami menjadi berkat, hidup kami menjadi teladan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali perjamuan kudus, kita akan selalu ingat dengan ayat. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang kita lakukan bersama Tuhan Yesus sendiri. Setiap perjamuan kudus, Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari siapkan hati. Tuhan inginkan ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mempersiapkan hati. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita satu terus akui segala dosa kesalahan kita. Mari kita siapkan untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus sekali lagi, sampai kita dengar firman Tuhan. Seperti tadi saya sudah sampaikan, 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita siapkan hati. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan kudus, sudah bisa bagikan itu kepada keluargamu di sekelilingmu. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi, angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang di tangan kananmu adalah persekutuan kita dengan Tuhan? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi di atas kepalamu, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, cawan yang di tangan kananmu adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus kami. Kau telah tebus dosa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Untuk menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah pengurapan Tuhan tercurah atas hidup. Biarlah pengurapan Tuhan mengubahkan hidupmu, memberikan kekuatan baru. Terima pengurapan Tuhan. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Buka tanganmu untuk kau terima berkat. Biarlah berkat terbaik, kasih anugerah Tuhan dilimpahkan atas hidupmu. Keberhasilan demi keberhasilan dilimpahkan atas seluruh lumbung-lumbungmu. Usahamu diberkati. Apa yang kau kerjakan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Beruntung dalam nama Yesus. Terimalah berkat itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat melakukan firman Tuhan. Haleluya.